Halo pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Rizky Amalia, tentunya dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Bubble Insight. Nah, dalam episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat geliat UMKM yang ada di Bangka Belitung, tepatnya di kota Pangkal Pinang. Nah, seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian. Tentunya sebutan ini bukan tanpa alasan karena di tengah kondisi perekonomian yang berfluktuasi, UMKM mampu bertahan dan juga berkembang. Bahkan UMKM masih sempat untuk menyerap tenaga kerja yang ada di sekelilingnya. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat dua UMKM di sektor yang berbeda. Nah, yang pertama ini kita akan melihat UMKM yang bergerak di bidang kerajinan, yaitu kerajinan aksesoris bros. Nah, seperti apa sih dari geliat UMKM aksesoris ini? Ikuti perjalanan saya tentunya dalam Bubble Insight. Halo Yufani, gimana kabarnya? Mbak Kema, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Banyak banget ya aksesorisnya ya. Boleh lihat-lihat? Boleh. Oh, ini ada bros-brosnya ya? Iya, ini bros. Kalau Terus ini ada cincin. kekinian. Ini juga bros. Bros lagi. Ini bros. Ini gelang yang lagi happening karena kita ngeronce sendiri. Ini paling banyak lakunya. Wow. Iya, ini ada Gantungan kejutan kunci juga. ya. Iya. Oh, ada jilbab juga ya? Iya, ini ada Yuk, jilbab. di sini ya. Kita sediain jilbab. Kalau yang ini kita buat sendiri. Oh, yang ini. Ujungnya, iya. Kalau yang ini. Wow. Dan yang ini juga kita buat sendiri. Ini motifnya Pulau Bangka. Oh iya, ini Pulau Iya. Bangka ya. Ini tudung saji. Mengangkat kearifan Iya, lokal benar. juga Ini, berarti. kalau ini dambus. Wah, Ini Masya Allah, dambus cantiknya. Bangka. Kalau ini apa ini? Kalau ini sahang. Sahang? Iya. Wow. Kalau ini kayak yang saya pakai daun simpur. Oh iya, ini pokoknya kearifan lokal Bangka semua ya. Iya. Kalau ini yang ada di Mentok itu ya. Ini. Mercusuar. Mercusuar. Nah, pemirsa Bubble Insight, kali ini saya sudah bersama dengan pemilik dari Obros Collection, Iya, benar. yaitu UMKM Bangka Belitung yang bergerak di bidang aksesoris nih. Dan kali ini saya akan bertanya-tanya terkait UMKM yang dimiliki oleh Yufani nih. Iya, benar. Nah, Ayu boleh diceritain nggak sih awal mula gimana Ayu mau membuka UMKM ini? Terinspirasi dari apa Ayu kira-kira? Sebenarnya awalnya sih karena saya pekerja ya. Iya. Pekerja juga. Jadi setelah menikah saya berhenti, saya nyari kesibukan tersendiri. Apa yang bisa saya cari kesibukannya, tapi menghasilkan juga. Betul. Tapi bisa juga untuk mengurus anak-anak di rumah, keluarga di rumah. Jadi saya mulai buat bros, pertama untuk pakai sendiri. Habis itu ternyata respon dari teman-teman melihatnya bagus, dan Mbak Ipar juga ada minta bikin souvenir. Nah, dari situ mulai kita berkelanjutan. Berarti awalnya tuh memang untuk diri sendiri Iya, dulu diri gitu sendiri ya. dulu, karena baru pertama kali pakai hijab, jadi saya nyari sesuatu walaupun berhijab tapi lebih cantik juga. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Tapi ini kan yang punya usaha bros ini kan banyak sebetulnya ya Yufani ya. Iya, sekarang lagi tren banget nih untuk yang brooches seperti ini gitu ya. Nah, yang membedakan Obros Collection dengan UMKM bros lainnya itu menurut Yufani apa? Kalau sekarang ini ya, yang saya lihat dari maraknya usaha kerajinan ini, kalau untuk bros itu mereka jarang, tapi lebih ke aksesoris kayak aksesoris gelang, iya benar. gantungan handphone, cincin. Nah, itu yang paling banyak. Tapi khusus untuk brosnya sendiri itu jarang banget, karena bros ini ada tekniknya dan nggak semua orang bisa buatnya. Iya sih. Kalau dilihat pun tadi detailnya itu memang agak susah juga ya bikinnya ya. Memang harus hati-hati gitu, harus telaten buatnya gitu ya. Itu motifnya kita nggak bisa yang langsung aja gitu. Ada sih yang sebagian juga yang sudah ada bermotif sendiri, tapi kalau untuk yang kita banyakannya motif sendiri juga beda. Oke. Nah, kalau untuk bahan-bahannya ini Yufani dapatnya dari mana? Dari Bangka juga atau dari luar Bangka nih? Kita dari luar, kecuali kayak
kalung ininya ya, kalung etniknya itu banyaknya dari Bangka. Tapi Oke. kalau untuk bros kita semuanya banyaknya dari luar. Itu ngirim berarti? Ngirim kadang saya yang berangkat sendiri. Buat sekalian survei Iya, ya? survei. Ada juga kalau yang etniknya kita pakai batu akar bahar. Akar Iya, bahar itu betul. memang khusus yang dari Bangka. Nah, kalau untuk kelebihan dan juga keunikan dari bros yang Yuk Fani miliki itu apa? Nah itu kayak yang tadi saya bilang sendiri, karena saya buatnya sendiri, itu bikin produk yang tidak sama dengan orang. Iya. Itu yang kelebihan kita. Iya. Dan keunikannya kita punya yang khas dari Bangka Belitung. Oh, seperti Iya, apa itu? Kayak biji saga kita ada. Jadi Wow. terus yang kita bikin pakai biji saganya sendiri sama akar bahar tadi itu. Wah, Kadang luar kita biasa juga ada sekali. yang dari tudung sajinya. Oh, ada juga yang dari tudung Iya, saji. tudung sajinya. Wah, saya penasaran nih pemirsa, pengen lihat bentuknya kayak gimana nih ya. Nah, kalau seandainya untuk membuat bros ini kan kadang ada juga nih masa-masa ini ya, Yuk ya, masa-masa orang pas lagi suka banget Iya, gitu. benar, Tapi kadang ada juga masanya udah meredup gitu. Iya, Nah, benar, buat benar. mempertahankan itu supaya tetap ikut tren itu gimana nih dari Yuk Fani sendiri? Nah, ini yang kesulitannya ya sebenarnya. Trennya itu cepat sekali berubah. Iya. Tapi kita harus bisa berinovasi. Ini bagaimana bahan yang sudah kita beli tetap bisa jadi daya jualnya juga. Ya, jadi kita mencari bagaimana jangan sampai barang yang kita beli, bahan-bahan yang kita beli itu nggak ada gunanya. Wow, luar biasa sekali. Dan saya sekarang sudah cukup penasaran nih pemirsa, gimana sih caranya untuk buat bros khas dari Obros Collection nih. Kalau gitu kita langsung saja yuk kita bikin. Oke, siap. Oke. Boleh. Setelah kita mengenal terkait Obros Collection tadi, pemirsa, saat ini sekarang kita akan membuat seperti apa sih aksesoris dari Obros Collection. Tapi sebelum kita membuatnya, saya mau kenalan dulu nih, Fani. Ada dua orang yang baru muncul nih. Ini dengan Ayu siapa? Marini. Ayu Marini. Sebelahnya Za. Ayu Za. Nah, ini memang biasanya sering bantu-bantu di sini juga ya? Iya. Oke, kalau gitu sudah ahlinya ya, pemirsa. Sudah ada masing-masingnya sendiri. Oh, udah ada ini ahlinya lah ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin apa dulu nih? Yuk. Kalau Mbak Zanya langsung gelang ronce, sama Oke. Mbak Marininya juga langsung bros yang biasa ada di Obros. Nah, ini boleh dikenalin dulu nggak nih, yuk? Bahan-bahan yang kita perlukan apa aja? Boleh dari Mbak Zanya yang dibutuhin untuk gelang roncenya ya. Oke, kali ini kita untuk bahan yang dibikin itu kita perlu ceko, terus ada ini mute pasir, mute payet, dan ini ada senar, dan juga di sini ada ring, terus biji lada, Biji ini ada lada. kokot udang Kokot juga, udang, iya. sama Kokot udang. kodokan. Kodokan. Oh. Itu bahasa-bahasa ini Oh. ya. Ini Uniknya ya. saya yang bukan orang pernik-pernik jadi nggak tahu, baru denger. Oke, nah kalau yang Ayunya ini apa bahan-bahan yang diperlukan? Di sini kita ada bahan-bahannya ada peniti, sama peniti. batu ceko, sama diamond. Batu ceko, diamond. Oh, cuma 3 itu aja ya? Ya, sama alatnya Oke. ini buat narik. Itu apa itu? Boleh Ini kita? tang, Oke. sama tang potong juga. Tang potongnya Tang potong ya. memang khusus tang potong ya. Iya. Kalau itu tang untuk nariknya. Sama Oke, senar siap. juga, ini utamanya. Oh, iya. Oke, nah ini tadi juga sempat ya pemirsa kita notice bahwa kan Obros Collection ini buat bros yang memang ada ciri khas dari Bangka Belitungnya. Ya, dan di sini tuh di depan sudah ada contohnya nih pemirsa ya. Ini ada bros yang ada biji saganya nih. Salah satu biji yang sering digunakan untuk permainan tradisional ya dulunya ya. Nah, ini pemirsa, dan ini juga ada apa nih, Kak? Kalau yang ini ada akar baharnya. Ini ya. Iya, itu ada akar baharnya sama mutiara air tawar. Oke. Itu kalau yang ini kita kalung etniknya ini kita kerjasama sama pengrajin juga dari sini juga, dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang juga. Ini ada yang tudung saji. Kemarin kita juga pakai pas lagi ada fashion show. Jadi kita collab sama baju khas daerah Bangka juga. Masya Ya, Allah. kalau yang ini kita pakainya batu sata, akar bahar.
Akar bahar ya? Iya, kebetulan yang batu sata memang lagi habis semuanya. Kalau ada pameran itu yang dicari memang khasnya. Iya. Tapi ada juga beberapa pameran yang butuhnya aksesorisnya juga. Oke, nah kalau gitu kita langsung aja yuk bikin brosnya bareng kakak-kakak di sini. Yuk. Ini apa dulu nih yang mulainya nih? Mulainya Sama aja. masukin aja ke dalam senar. Ini dihitung ya kalau kita mau yang 4 atau yang 6 panjang. Ini boleh ikutan juga nggak nih kak? Boleh, boleh. Bentar ya. Lihat dulu contohnya ya. Kalau gelang memang hanya ada di obros. Karena kan kita yang ngeronce. Jadi memang ini ngeronce ini nggak semua teman-teman yang penjual kerajinan ini, aksesoris yang bisa kayak gini. Iya, betul. Jadi kita memang nyari, Boleh? jadi kita memang nyari khas yang memang kita nggak samain sama yang lain. Biar beda dari yang lainnya, Iya, ada ciri beda khasnya. ciri khasnya. Oke, ini apa dulu nih? Kita pakai biji lada dulu. Biji lada dulu ini ya. Iya. Biji ladanya kecil-kecil dia. Iya. Ini gimana nih? Terus nanti disilang kayak gini. Masukin lagi. Sepertinya ini panjang sebelah. Oh, oke, Ada, bisa. Habis itu Baru dimatikan. dimatikannya diikat lagi ya. Enggak, ditarik. Oh, ditarik aja kiri kanan. Oke. Kayak gini? Iya. Oke, selanjutnya apa nih? Tekan aja kayak gini. Iya. Biar Jadi biar dianya nggak longgar. enggak longgar. Biar nggak longgar pakai ini ya. Iya. Ditekan ininya. Seperti ini. Iya. Apa ini terlalu keras? Enggak, emang gini. Oke. Agak ribet ya pemirsa ya. Iya. Makanya nggak semua orang yang bisa bikin ini. Harus telaten. Iya, dia harus sabar banget ini bikinnya nih. Kelihatan banget bedanya ya. Ini kisaran harga untuk bros yang seperti ini ataupun dengan gelang yang kayak gini berapa, Mbak? Kalau brosnya ini harganya 8 ribuan. Kalau yang besar ini harganya 10 ribu. Tergantung ukuran juga ya. Ukuran. Kalau untuk gelangnya kita 20 ribu. 20.000. Kisaran segitu berarti Kisaran harganya. segitu. Oke. Tapi kalau yang mudah dan biasa aja kita dari harga ada yang 10 ribuan juga. Tergantung tingkat kesulitan. Iya, Oke, ini udah. Habis lanjut itu lagi kayak tadi. lanjut lagi yang Kiri kanan. Masing-masing tiga. tiga. Lagi. Saya cukup sampai ini aja deh. Dan tadi pas masuk saya tuh sempat salfok sama sertifikat yang ada nih. Iya. Nah ini boleh dikenalin nggak ada sertifikat apa aja nih? Yuk. Ini yang kemarin kita acara fashion show-nya, Mm-mm. acara Serumpun Sebalai 2 kita dari Dinas Pariwisata Kota Iya. Pangkal Pinang. Itu tahun 2024 Iya, baru ya ini itu? baru banget kemarin kita acara di alun-alun. Kalau yang ini kita sertifikat sebagai peserta bimbingan teknis penyusunan proposal dan teknis presentasi bisnis ekonomi kreatif. Wow. Ini kita dari Dinas Pariwisata Provinsi. Keren banget Iya. ya. Untuk ikut yang ini Mm-mm. kita diseleksinya banyak banget. Bersaing dengan banyaknya Iya. UMKM ya. Bersaing dengan banyak UMKM. kalau Itu yang berarti ini. UMKM-nya nyampur saingannya kan? Nggak hanya UMKM yang bergerak di bidang kerajinan Iya, aja kan? Enggak, Oke. dari makanan juga ada. Itu bisa kepilihnya tuh karena apa tuh? Ada kriterianya nggak? Saya nggak tahu ya, cuman kemarin kita sebelum ngisi, sebelum ini kan kita dikasih link ya, Iya. ngisinya dulu ya, dan kriterianya itu kemarin itu apa ya kalau nggak salah saya, dari semua sertifikat yang ada juga sih. Oh, dilihatnya juga dari situnya ya. Perizinan juga. Oh, berarti ini sudah ada izinnya Iya, juga kita ya, untuk pemirsa. merek juga kita sudah ada hakinya. Masya Iya, untuk Allah. collection udah ada hakinya. Itu enak tuh kalau misalnya tiba-tiba ada yang plagiarisme atau apa ya Iya, ngurusnya. benar. Dan ini sebenarnya jadi persoalan orang-orang yang membuat kerajinan sih pemirsa terkait haki ini, karena sosialisasi terkait hak cipta itu masih sangat-sangat kurang di Bangka Belitung. Iya, benar. Nah, ini mungkin nanti bisa ya buat teman-teman pekerja UMKM nih yang lagi nonton kita di Bubble Insight, benar. cari tahu apa itu haki supaya nanti kalau ada yang melakukan plagiarisme atas karya kita itu bisa kena tuntutan hukum nih. Terutama sih kita di merek ya. Iya betul, di mereknya juga atas nama itu sudah ada haknya ya kalau Iya, udah diurus benar. haki seperti itu pemirsa. Oke, ini sepertinya saya
Sudah tidak sanggup lagi pemirsa. Ini benar-benar cuma sampai di sini doang nih pemirsa. Kalau dilihat beda jauh dengan yang di sana, lihat udah sampai 2 pola. Kalau saya baru setengah ini. Iya, itu motif ya. Ini kalau yang bros udah sampai 3. Iya, kalau bros udah langsung jadi 3. Memang lebih simpel dari Boleh, lebih simpel boleh ya. dikasih tahu caranya lagi. Boleh? Kita beralih untuk bros buat ya. bros ya. Nah pemirsa, setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya punya saya jadi juga, walaupun berbeda ya dengan yang di sini, bentuknya kurang rapi, cuman ya akhirnya saya tahu Bisa kan buat ya? yang seperti ini tuh tidak semudah yang kalian bayangkan ya pemirsa. Nah ini harapan Yuk Fani terkait Obros Collection kedepannya mau seperti apa nih Yuk? Kalau harapan kita kan sekarang Obros ini bukan hanya aksesoris saja ya, tetapi juga udah meliput ke Jilbab fashion ya. Iya, fashion betul. Semoga kita bisa lebih maju lagi dari sekarang. Kita juga punya toko yang khusus untuk displaynya aja. Kalau sekarang kan kita masih gabung sama pembuatan, tapi Iya. next kita punya toko yang khusus display aja. Amin. Semoga harapan dari Yuk Fani dan juga teman-teman di sini bisa terkabulkan ya. Amin. Bisa ya membantu Amin. juga sama yang lain mau bikin usaha baru, Mm-mm. kita bisa juga bantu di sini. Nah, jadi ini buat pemirsa yang tertarik untuk menggeluti UMKM aksesoris ini, boleh banget ya berkunjung ke Obros Collection. Ini boleh tahu nggak alamatnya di mana nih? Jalan Yuk. Rambutan, Mm-mm. nomor 91, Bukit Merapen. Oke, jadi langsung aja buat teman-teman yang penasaran boleh berkunjung ke sini untuk belajar langsung dengan Yuk Fani dan juga teman-temannya di sini buat bros yang cantik seperti ini. Nah, itu dia pemirsa terkait UMKM di bidang aksesoris, dan setelah ini saya masih akan mengajak Anda untuk berkunjung ke UMKM di sektor lainnya. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bubble Insight. Nah pemirsa, setelah kita melihat geliat UMKM di bidang aksesoris, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat geliat UMKM di bidang kuliner, yaitu Pure Ice Teller. Nah, ini adalah salah satu UMKM yang sekarang lagi banyak sekali disenangi oleh warga Pangkal Pinang khususnya. Saya cukup penasaran seperti apa rasa dari es teler ini, dan kita akan lihat bagaimana proses dari pembuatannya. Kalau gitu, langsung aja kita lihat bersama. Nah pemirsa, sebelum kita membuat es telernya, kali ini saya ingin mengajak berbincang owner dari Pure Ice Tellernya terlebih dahulu nih. Jadi sebelah saya sudah ada Bang Andrian selaku owner Pure Ice Teller nih. Nah Bang, aku pengen tanya, awal mula Abang tertarik buat Pure Ice Teller ini gimana sih Bang? Awal mulai ceritanya gini Kak, kan saya ini kerjanya di luar, dapat cuti 3 bulan. Saya tuh istilah kalau kerja 6 bulan, 1 tahun biasanya baru pulang. Tapi setiap cuti 3 bulan, jadi bingung mau ngapain. Kata rembukan sama istri segala macam, dia bilang gimana kalau kita jualan es. Tapi awalnya belum gini Kak, kami awalnya mau jual nasi uduk awalnya. Tapi katanya kayaknya nggak memungkinkan, nggak cocok sih. Jadi kepikiran es teler. Jadi setelah ini kami coba tester. Kami kan keliling dulu di seputaran Pangkal gini istilahnya. Kayaknya survei dulu, survei lapangan segala macam. Tapi belum ada yang premium Kak. Jadi istilahnya kami buat untuk premiumnya kayak gitu. Ini yang ngebedain es teler Pure Ice Teller dengan es teler lainnya apa Bang? Yang pertama kuah ya Kak. Kuahnya. Yang pertama kita ada kuah original sama alpukat dan durian. Gitu Kak. Tapi setiap bulan pasti nambah menu baru. Insya Allah. Wow, amin, semoga ya. Berarti sekarang menunya ada berapa nih Bang? Sekarang ada 4, awalnya cuma baru 1. Yang original, Alpukat alpukat, sama durian. durian.
ini kendala terbesar Abang untuk merintis Pure Ice Teller ini apa Bang? Kalau kendalanya sebenarnya lebih ke bahan nggak? Iya. Bahan-bahan untuk es teler ini dibilang lumayan susah atau langka. Istilahnya pertama kali kayak alpukat susah, nangkanya lebih susah. Ya. Oh iya, satunya kan ada duren nih Bang. Duren kan dia kan musiman ya, yang kita tahu ya. Karena kan nggak setiap bulan ada. Nah itu nyetopnya gimana? Kalau untuk duren kita kirim langsung dari Nias kan? Dari Nias. Emang kalau di Nias itu setiap bulan ada terus. Jadi kita berapapun minta dia kirim melalui pesawat sih biasa via-nya. Wah itu perlu modal yang lumayan juga berarti ya. Hitung-hitungannya masih masuk juga. Ya. Nah tapi kan kalau Abang buat usaha-usaha seperti ini kan pasti nantinya akan ada pesaing-pesaing lainnya ya. Nah strategi Abang untuk mempertahankan usaha Pure Ice Teller ini biar bisa bersaing di UMKM itu seperti apa? Pertama Kak, kalau bilang pesaing yang lain, kami nggak ngerasa yang lain itu pesaing Kak. Prinsip kami seperti kayak laundry Kak. Semakin banyak laundry, semakin banyak orang mau cuci baju kan. Sama kayak gini juga es teler, semakin banyak otomatis orang semakin banyak mau es teler lagi. Kedua lebih ke istilahnya Kak, mempertahankan kualitas. Jadi istilahnya buahnya makin istilah dibanyakin segala macam, nangkanya makin bagus-bagus segala macam seperti itu Kak. Oke, nah ini dijualnya berapa Bang harganya? Untuk harganya mulai dari 10.000 sampai 20.000 kalau sekarang Kak. Oh, itu masih terjangkau sekali loh pemirsa ya. Apalagi akhir-akhir ini Bangka kan lagi cuacanya kan kadang panas yang terik banget, jadi emang wow cocok lah ya. Terus ini proses pembuatannya kayak gimana Bang? Kalau proses pembuatannya ya kita yang paling penting di kuahnya Kak ya. Kalau kuahnya istilahnya kita mulai dari pagi biasanya. Pagi ada tim sendiri produksi sekarang Kak. Kalau misalnya untuk agar-agar dan lain-lainnya kita tetap buatnya misalnya untuk besok. Hari ini kita udah buat kayak gitu. Hari ini kita buat. Jadi kan kalau kita pagi baru buat nggak beku. Jadi mulainya biasa dari malam kita buat. Jadi besok tinggal kita potong-potong aja. Ini jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Kalau untuk di sini mulai dari jam 11 sampai malam. Jam 1 sampai malam. Satu siang sampai malam. Biasanya jam 9, jam 10 kita udah closing. Sampai ngabis inilah ya. Selain di sini ada di mana? Ada di Air Hitam, Alfamart Air Hitam. Berarti di Kacang Pedang sama di Air Hitam ya, dua. Nah, ada nggak Bang kayak harapan Abang ke depannya terkait Pure Ice Teller ini gimana? Pertama kalau harapan pasti kita mau semakin maju kayak semakin rame segala macam. Tapi istilahnya ya saya berharapnya dengan es teler ini membuka lapangan kerja sih Kak. Amin. Otomatis dari kami awalnya timnya cuma saya sama istri Kak. Cuma berdua aja awalnya. Terus sekarang alhamdulillah lah istilahnya udah mulai rame kami tim kami Kak. Alhamdulillah. Nah terakhir ada nggak Bang pesan buat teman-teman Bubble Insight nih yang mungkin mau buka usaha juga tapi ragu, boleh dikasih pesan-pesan mungkin Bang? Untuk pesannya karena kendala biasanya Kak di harga ya Kak ya. Kalau pesan-pesannya ya semoga jangan takut lah kalau misal masalah harga, masalah sekarang ekonomi lagi sulit, jangan, yang penting dicoba dulu Kak ya. Iya, yang penting berani mencoba ya pemirsa. Nah itu dia tadi percakapan singkat dengan Bang Adrian. Nah sekarang kita lanjut nyoba bikin kali ya Bang ya. Penasaran juga nih gimana. Langsung aja yuk kita buat. Oke pemirsa, kita langsung aja mulai untuk bikin es teler khas dari Pure Ice Teller ya. Ini pakai sarung tangan dulu ya Bang? Boleh Kak, ini sarung tangan. Ini di sebelah kanan aja. Kalau saya biasa sebelah kanan, sampai ke keju. Saya ikut masnya aja. Boleh. Mau coba bikin buat ya? Boleh. Ini apa dulu nih? Kalian pertama yang hijau dulu ya? Yang hijau dulu. Agak hijau dulu. Contohin dulu. Oke. Satu Satu sendok semua ya. Kebanyakan nggak? Oke. Yang keduanya jeli kelapa Kak? Satu juga. Satu juga. Oke. Guys. Oke.
Banyak banget ya. Nggak apa-apa. Yang ini juga satu juga. Oke. Ini dia naruh-naruhnya nih emang harus urutannya kayak gini atau bisa Emang terserah? urutan juga. Oh, emang urutan. Urutan kita biar kelihatan bagus. Oke. Ini 1 sendok juga. Selasi. Selasi ya. Nah, ini yang bikin seger juga nih. Panas dalam. Iya. Oke, setelah selasi, nata de popo. Nata de popo. Ini katanya best seller ya sekarang ya? Benar. Ini segini bang? Full kurang Kak, nih? sampai Full. full. Benar. Ngeliatnya aja udah ngiler nih bang. Oke. Nah, di sini langsung kita kasih keju ya pemirsa. Iya, langsung kasih keju ya Kak ya. Habis itu apa nih? Kalau bedanya yang untuk durian Kak, dia dikasih topping durian di atasnya. Masih dapat topping lagi di Benar. atasnya. Untuk di durian. Oke. Mantap. Kalau yang alpukat? Alpukat dia kayak gini aja Kak. Siap. Ini pemirsa udah jadi. Oke. Kalau ini yang rasa durian, Ini alpukat. kalau ini yang alpukat. Ini dia pemirsa hasil buatan saya tadi untuk es teler rasa durian. Nah, kalau yang Bang Adrian tadi alpukat. Kalau gitu langsung aja yuk kita cobain gimana rasanya nih. Ini cara makannya gimana nih Bang? Diaduk dulu sih kayak Diaduk dulu? Oh, oke. Nah, wes. Ini melimpah banget pemirsa krimnya sumpah. Kalian nggak rugi beli ini. Cobain. Nah. Coba kalian. Dia emang banyak banget ya Bang ya isiannya. Cobain ya pemirsa ya. Enak banget Bang. Sumpah, enak banget pemirsa. Kalau lagi panas-panas, segar banget buat kalian cobain es teler ini, beneran. Nih ya, bisa kalian lihat nih, isiannya ada jelly, terus ada krimnya juga pemirsa ya. Terus tadi dikasih buah duriannya juga. Kalau untuk durian. Betul. Segar banget. Bang, terima kasih banyak ya atas informasinya. Tadi juga dapat ilmu tambahan gimana cara buat es teler creamy buat pemirsa di rumah juga. Dan pemirsa, tadi kita sudah lihat 2 UMKM berbeda dari sektor aksesoris dan juga dari sektor kuliner nih. Dan semoga UMKM yang sudah ditampilkan hari ini dapat memberikan inspirasi buat pemirsa yang saat ini sedang membutuhkan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dan juga pengangguran di angka tinggi. Nah, untuk pemirsa, semoga UMKM kita semakin jaya lagi ke depannya dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode Bubble Insight selanjutnya. Saya Rizky Amalia beserta kru yang bertugas. Kalau gitu, sampai jumpa.